kakek-kakek sama nenek-nenek usia 60 tahun sama nenek-nenek usia kepala 8 Kang waktu itu. Ngapain? Datang kopdar, belajar, terus tiba-tiba laporan ke saya, Mas Fahmi, ini saya pencetnya salah nggak sih? Google Ads, saya nggak pernah ngajarin Google Ads, ternyata dia iklan Google Ads, dapat berapa Bu omset dari sini buat jualan essential oilnya? Saya dapat 3 juta nih Mas. Kepala 8 bisa operasin Google Ads, bisa dapat duit. Oh iya. Kita kasih solusi. Awalnya kena DO di kampus, tapi ini orang nih, Masya Allah ya. Akhirnya diputar otak, berhasil mendapatkan 100 juta pertama di umur 20-an. Padahal kena DO loh. Dahsyat ini, akhirnya gue datengin orang ini. Fahmi, bro. Halo, Gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu punya member juga kan? Ya. Lu punya platform gitu ya. Artinya orang yang belajar sama lu nih, buat teman-teman yang pengen lagi jualan online, mungkin ibu-ibu sekarang kepepet utang, pengen main cepet, dan bahkan di member-member itu kan udah ratusan orang ya. Ya. Ya, luar biasa nih, 700 orang. Baru jalan 3 bulan, sekarang 700-an orang. Oke, dan Ya. ini platform kedua lu kan? Platform kedua yang dibangun sendiri. Oke, kalau yang sebelumnya berapa member lu kasih tahu dong. Sebelumnya sekitar 70 sampai 80 ribu, tapi itu punya mentor waktu itu. Sekarang dia bikin platform baru lagi. Ya. Jadi untuk yang member yang sekarang ratusan member, 700 member bergabung di situ, ternyata bantu mereka jualan online bareng sama lu punya platform, Yes, belajar yes, sama lu, yes. ya dari mulai digital marketing apa segala macamnya, dan untuk berhasil mendapatkan sebulannya 5 sampai 10 juta. Ya. Dan itu berapa orang? Coba lihat. 5 sampai 10 juta pertama dari kurang dari 3 bulan rata-rata. Nah, ini bukti-bukti resinya ya yang pada jualan. Wow. Oh, jadi ini jadi gampangnya Wow. kendala banyak orang kan pengen mulai cepet tapi nggak punya produk, nggak punya modal, ilmunya terbatas. Yang paling banyak tuh sebenarnya di ilmunya tuh banyak yang mereka tuh terbatas. Oke. Gitu. Nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu mau jualan apa gitu kan. Nah, kita fasilitasin ilmunya, program kurikulumnya sudah ada juga, sudah lengkap. Ditambah kita punya listing produk yang winning. Oke, jadi Yang misalnya winning, gue punya pabrik nih. Ya. Oke, terus produk-produk gue kan banyak banget nih. Ya. Abis itu lu bisa kasih tahu bahwa ini produknya enak banget dijual nih. Ya, tapi syaratnya winning. Karena kalau sekedar produk kan banyak, Iya. gampang nyarinya kan. Oke. Nah, produk yang masuk di sini itu kita kerjasama sama banyak supplier, Oh. dicari, di testing dulu. Jadi saya ada tim pusat buat testing produknya, terbukti laku. Itu nggak bisa bohong soalnya. Dilihat di Facebook Ads Library, kelihatan ada ads-nya berapa ratus konten, clear, oke, winning, kita testing. Jadi kita filter dulu. Kalau Oke. di toko hijau, toko orange kan semuanya banyak kan. Banyak. Nah, ya itu campuran kan. Ya, tapi belum tentu pas dijual tuh produknya boncos kan. Ya, betul. Kalau di sini nggak banyak produknya, tapi winning. Udah di testing. Oh, berarti cocok Gitu. banget nih buat orang kantoran, buat Iya. orang yang mungkin pendapatan di kantornya gajinya di bawah UMR, Ya, tapi begitu pulang ke rumah, belajar jualan online, belajar sama lu, dibimbing sampai bisa tuh ya. bisa. Habis itu mendapatkan 5 sampai 10 juta pertama, meskipun gajinya dia 2 juta nih. 2 juta. Ya ngapain kerja gitu. Ya. Ya, target utamanya sih sesimpel 5-10 juta ya. Karena ini sebenarnya saya terinspirasi dari Gojek ya. Gojek itu kan ada yang dapat lebih, tapi sesimpel mereka-mereka kepala keluarga yang nggak punya penghasilan atau di PHK Oke. bisa dapat 5-10 juta pertama, sesimpel nge-Gojek. Oke. Nah, saya pengen targetnya orang-orang yang masuk ke My Digital ini nggak ada latar belakang bisnis, modalnya terbatas, ilmunya nggak ada, masuk, ada produk, bisa jualan, kurang dari 3 bulan bisa dapat 5-10 juta pertama. Jadi dari sini. nggak perlu bikin produk tuh mereka. Nggak perlu, karena saya pun 9 tahun nggak punya produk. Hidup lu sekarang. Ya, alhamdulillah. Total revenue lu berapa? Total. Dari Dari jualan online ini. Apapun itu. total dari selama 10 tahun, sekarang jalan 9-10 tahun Iya. dari digital marketing digabungin semua ya 2 digit belasan M lah, kurang lebih ya. Wow. Akumulasi ya, digabung sama semua. Gila. Sekarang Gitu. udah gampang ya produk digital, nggak punya produk, Ya. produk orang. Jadi simbiosis Iya. mutualismenya berasa tuh. Ya. Yang punya pabrik diuntungkan karena maklonnya banyak banget ke sana dapat belanjanya. Yang punya brand belanja di pabrik juga cepat habis, Yes. ya kan? Dia produksi aja udah, kita saling melengkapi sebetulnya. Betul. Yang punya brand gitu, ya udah nih, ini dead stock nih gue nih, jualin dong. Ya. Jualinnya kalian ini yang belajar di Mahir Digital, lu punya platform, habis itu diajarin gimana cara jualnya. Yes. Pasang ads-nya, pasang konten digital marketingnya dan seterusnya. Betul, Dan ini adalah bukti konkret bahwa ada ratusan orang yang bergabung dalam membernya dia nih. Akhirnya ini bukti-bukti transfer yang mereka berhasil closing banyak banget, yang sebulannya rata-rata 10 juta. Sebulannya rata-rata 5-10 juta ya. Jadi gampangnya member baru masuk, kan mereka tuh pengennya instan ya, pengen cepet dapat uang. Tapi tetap ya, kita punya disclaimer yang kuat.
kita punya program kurikulum, ada videonya, lengkap semua, dan ini bukan garansi gitu. Jadi yang gagal ada nggak? Ya pasti ada gitu. Tapi dari awal kita kasih disclaimer, kita kasih program kurikulumnya, kita sediain wadahnya. Kalau dulu kan orang belajar tapi harus cari produk sendiri, riset lagi gitu kan. Karena kalau ngomongin digital marketing kan sebenarnya luas banget ya. Nah, saya mikirin nih gimana caranya supaya orang yang baru masuk dari nol bisa langsung dapat duit. Kalau bangun brand kan tahu sendiri kan. Ya, Prosesnya panjang. Reseller juga sama. Jadi paling gampang memang zaman sekarang, reseller tapi yang konsepnya dropship. Kalau reseller stok produk itu kan mereka harus punya gudang segala macam juga kan. Dan orang kerja biasanya nggak bisa karena pulang kantor harus packing segala macam, repot ya. Nah, jadi konsepnya mereka masuk, belajar, kita jajelin semua program kurikulumnya, ada bimbingan, webinar, kopdar segala macam lengkap, nanti mungkin kita detailin. Dan kita kasih listing produk winning. Jadi mereka masuk udah tinggal jualan, udah tinggal ngiklannya pun diajarin. Gila, gitu. Udah enak banget sekarang jadi ya. bener-bener ini dari pengalaman pribadi ya. Jadi saya punya tim 3-4 tim ini, mereka bisa dapat miliaran dari dropship. Nah, kerjaan mereka tiap hari itu riset produk, Kang. Itu capeknya luar biasa. Untuk dapetin 4 produk yang winning, itu mereka udah riset sampai 200 produk. Udah bukan riset, testing ya. Jadi udah di testing 200 produk, dapetnya paling ya di bawah 10 ya yang winningnya. Yang ibaratnya bisa ngerubah hidup mereka dari situnya lah. Nah, saya mikir makin kesini kan orang pengennya makin instan. Akhirnya kita bikin program baru kerja sama supplier yang winning taruh di sini. Jadi mereka masuk MD itu, My Digital maksudnya saya singkat, itu bisa langsung pilih produk yang winning dan bisa langsung jualan saat itu juga. Berarti kalau teman-teman nih gue rasa nih, sebentar, jangan dulu buru-buru klik yang ada di bawah nih. Jangan dulu buru-buru klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Sabar, gue tahu nih kayaknya nih yang lagi nonton YouTube nih pengen buru-buru. Ya udah ajarin gue dah. Gue pengen langganan nih. Gue tahu langganan lu kan juga dibimbing sampai setahun itu kan ya? Yes, ada bimbingan rutinnya. Gila, yang di bawah jauh 10 juta itu, di bawah 1 juta kan? Di bawah 1 juta. Nggak nyampe 1 juta ya? Nggak nyampe. Masih ratusan ribu. Sabar, jangan dulu buru-buru. Gue tahu pengen buru-buru langsung klik di bawah nih untuk ngambil untuk ilmu belajarnya. Karena memang ya sebenarnya gue open aja nih ya. Sebenarnya udah gue siapin sih linknya di deskripsi di bawah. Balik lagi. Ini kita ngobrol dulu bentar teman-teman. Lu pada nafsu banget pengen punya duit nih kayaknya. Nah maksud gue gini, berarti lu juga udah siapin rahasia-rahasia produk yang gampang banget laris di dalam platform yang teman-teman cek tuh udah intip-intip di bawah tuh, link di bawah itu bocorannya ada di situ. Jadi lu nggak akan tahu produk mana yang winning dan lu juga belum tahu gimana cara jualannya kalau lu nggak masuk link yang ada di bawah itu. Yes, gitu. Mungkin gampangnya gini kali ya. Buat teman-teman yang mungkin nonton, mungkin masih bingung ya. Jadi ini tuh buat siapa sih? Pertama, target marketnya buat teman-teman yang dari nol, nggak punya produk, nggak punya bisnis, gampangnya pengen dapat duit tambahan lewat jualan online tanpa ninggalin rumah. Ya ibu-ibu biasanya kan pengen buat bayar utang, income tambahan. Pokoknya siapapun yang pengen dapat income tambahan tapi ya tadi yang nggak ada uang, uangnya terbatas, soalnya tetap butuh budget buat ads. Jadi saya fokusnya bukan di organik tapi di ads. Makanya tetap butuh budget buat ngiklan. Makanya tetap butuh budget ya. Itu. Nah yang kedua mereka nggak ngerti ilmunya, yang ketiga mereka nggak ada pengalaman bisa tuh digital marketing dan nggak bisa ngiklan. Nah, itu orang yang pertama target market yang masuk sini, belajar, kita sediain semua program kurikulumnya, produknya juga udah ada yang winning dan terus nambah ya. Jadi goal utamanya sesimpel teman-teman masuk, jualan, dapat uang. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga banyak nih di awal-awal. Teman-teman yang udah punya produk, karena kita punya ada beberapa program ya, teman-teman yang punya produk, mungkin saya sambil buka. Dan datang dari berbagai macam industri. Makanya di sini ada digital marketing for dropship, ada for beauty dan herbal, coming soon, ada travel umroh, terus di sini ada yang kelas basic, nanti ada properti juga. Jadi buat teman-teman yang udah punya brand pun masuk ke sini, justru kita utamanya di situ sebenarnya Kang. Masuk ke sini kita ngajarin optimasi biar omset mereka naik. Karena kebetulan sebelum saya ngebangun My Digital ini, saya ada pengalaman handle 15-20 brand. Gitu, agensi kerjasama, kolaborasi, jadi dari mulai fashion, jasa akikah, bunga gitu ya, baju, macem-macem. Nah, pengalaman saya selama 9 tahun itu saya tuangin ke sini. Makanya target utamanya mereka yang nggak mesti dropship ya, jadi punya produk pun pengen dinaikin omsetnya dengan digital, ya di sini bisa. Gitu. Oke, gue nangkep nih, yang tadi lu maksud adalah mereka juga tetap harus bayar ads. Misalnya kalau mereka mau ngiklan. Tapi amannya adalah untungnya produknya lu pilihin yang winning-winningnya oke banget.
harusnya sih nggak jadi kendala buat mereka. Kenapa? Karena kan lu bisa kawin sama pemilik brandnya ya. Yes. Atau nggak perlu dengan ambil produk yang winning yang lu siapkan, lu suggest, lu rekomendasikan, tapi mereka juga bisa, mungkin mereka jadi agency, atau mungkin dia kolaborasi sama sebuah brand, sebuah produk, apapun itu kan bentuknya kan. Nah itu kan yang nanggung adalah budget ads-nya adalah si produknya, bener nggak? Si kitanya pribadi. Oh si produknya? Nah ini yang Brandnya? ketiga nih. Nah ini yang ketiga nih. Oke. Jadi yang ketiga ini angle-nya teman-teman yang pengen teman-teman yang masuk sini, ini udah banyak juga soalnya ya. Mereka masuk tapi mereka nggak punya modal sama sekali, akhirnya mereka kerjasama. Jadi outputnya mereka masuk sini belajar dan mereka ujungnya kolaborasi atau bangun agency, bahkan kerja Kang. Kan zaman sekarang banyak perusahaan yang go digital tapi susah nyari tim advertising yang ngerti digital marketing secara keseluruhan tuh nggak gampang. Funneling, bikin landing page, ya dan lain sebagainya lah. Jadi banyak yang testimoni yang mereka tuh nggak jualan produk sendiri, mereka juga nggak pakai dropship, tapi mereka freelance. Mas, makasih banyak nih udah klien kelima nih. Awalnya free, karena kalau kerja sama-sama orang, klien gitu kan, mereka punya produk, mereka punya budget, kita nggak butuh budget sama sekali. Kita butuh skill aja, butuh ilmu aja. Jadi mereka gampangnya kayak freelance atau kolaborasi, kerja sama atau kerja ke orang lah. Nih budget udah gua siapin, terus produk udah disiapin semua, tools marketing, konten udah siap semua. Nah, kamu tinggal eksekusi, kita bagi hasil. Oh, jadi kayak agency lah. Agency. Nah, tapi kan buat bikin agency butuh skill. Iya, kan? iya Butuh betul ilmu juga. digital marketingnya itu kan. Nggak tiba-tiba lo belajar di Google, belajar buku, abis itu lo tiba-tiba langsung pasang di bio tulisannya creative agency. Ya Allah. Oke lah, ini kepanjangan nih bocoran ini. Tadi sebenarnya ini buat highlight doang nih ya. Jadi buat teman-teman kalau pengen tahu informasi lebih lanjutnya, lo pantengin nonton sampai akhir. Kenapa? Karena kisahnya dia luar biasa. Dan nanti lo ajarin juga ke mereka ya. Ya sebenarnya gue juga nggak maksain mereka sih, gue tahu pasti mereka juga mau buru-buru ke deskripsi di bawah gitu untuk buru-buru gimana cara belajarnya gitu kan, berapa langganan, tapi itu tahan dulu aja. Nanti lu kasih tahu ya fitur produknya apa yang lu ajarin, lu bimbingin kayak seperti apa, dan total setahun tuh berapa kali pertemuan, dan seterusnya gitu. Karena memang pengalaman lu selama 9 tahun gitu di dunia digital marketing. Oke, nah sabar dulu teman-teman. Gue mundur bentar boleh nggak Mi? Boleh ya. Siap. Dari lu kena DO di kampus, tapi akhirnya lu berontak dalam tanda kutip, wah gue akan buktikan nih sama rektor gue, asik, sama dosen gue nih, ya kan, ternyata gue bisa sukses meskipun tanpa jalur kampus gitu ya. Bro, berarti di umur 20-an ketika lo cabut itu dan oh iya ada bocorannya lagi, dulunya lo mantan pelaku MLM kan? Iya. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak, MLM dan direct selling dulu. Oke. Gimana sih kepikirannya akhirnya lu bangun platform yang betul-betul sekarang udah serba digital, produk digital, dropship, tanpa bangun produk itu sendiri, ngeriset aja R&D aja udah berapa lama tuh ke pabrik. Belum modalnya untuk ngebangun maklon aja berapa tuh 300 juta pertama, dan sementara sekarang lu cukup untuk sambil rebahan aja, santai aja, ibu-ibu sambil dasteran juga bisa dapat miliaran. Dasteran dapat miliaran, cakep tuh. Dasteran miliaran. Gimana sih, Bro? Oke, kita mulai dari platform atau dari kampus nih? Boleh lu runut aja lah. Yang penting ada teman-teman kebayang bahwa sekarang kan mungkin mereka mikirnya bahwa apa iya sekarang gue cuma tamatan SMA. Oke. Nah, biar akhirnya mereka stigma itu ya. Iya dong, lu ajak dong. Jadi mereka nggak ngerasa sendirian. Lu terbukti bahwa lu pun juga di DO dari kampus pun lu bisa tembus 100 juta pertama di umur 20-an gitu loh, Bro. Oke, coba gimana sih? Oke, izin ya teman-teman ya. Jadi bukan menggurui, ini murni sharing aja dari pengalaman pribadi. Sebenarnya bukan di DO, tapi emang waktu itu milih di satu waktu kan kuliah semester terakhir tuh. Waktu itu ngulang kan, ada yang ngulang pokoknya aduh. Nah, waktu itu saya waktu lagi kuliah itu jalaninnya MLM semester terakhir. Jadi saya mulai MLM tuh dari 2000 zaman-zaman SMA. Jadi SMA teman-teman pada nongkrong segala macem, saya pakai waktu luangnya untuk MLM gitu ya, dari yang diajak setiap hari sama teman nongkrong sampai nggak pernah diajak. Tahu ya sedihnya gimana ya. Oke. Ya karena memang pengen dapat uang dari awal dan kebutuhan buat keluarga waktu itu ya. Jadi dari MLM itu sekitar 5 sampai 6 tahunan waktu itu. Gitu total jalaninnya ya. Jadi dari mulai perusahaan dari MLM-nya bener ya. Nah, yang pertama ini mungkin disclaimer dulu ya, khawatir banyak teman-teman yang masih kuliah juga nonton. Jadi kuliah itu memang bukan satu-satunya, bukan yang penting ya. Jadi bukan berarti kuliah itu nggak penting. Kalau disuruh pilih lebih bagus kuliah jalan, kerja jalan, bisnis jalan. Kan bagusnya gitu ya. Tapi kuliah itu bukan satu-satunya tempat untuk berhasil. Saya keluar kampus itu bukan tanpa tujuan. Soalnya banyak yang
apa Steve Jobs aja misalnya DO, ini aja misalnya DO gitu ya. Nah, mereka DO dari Harvard dan mereka udah tahu tujuannya kemana. Nah, sama saya ketika mau mutusin untuk oke nggak lanjut fokus ke bisnis itu udah tahu mau kemana. Jadi bukan malas karena bukan nggak ngampus karena malas. Udahlah nggak ada tujuan. Bukan kayak gitu. Karena memang udah ada tujuan, tahu mau kemana nih persis gitu ya. Bukan benar-benar yang ya udah cabut gitu aja. Gitu. Karena itu kan ngomongin masa depan. Gitu. Jadi mungkin itu stigma yang perlu dilurusin dulu ya. Ya kuliah tetap penting, tapi di luar sana banyak hal-hal yang teman-teman bisa pelajari jauh lebih penting, jauh lebih banyak. Sekarang kan aksesnya kemana-mana kan. Gitu. Terus yang kedua stigma tentang kalau orang kayaknya harus lulus kuliah dulu gitu baru sukses ya, kayaknya itu juga udah banyak ya yang buktiin ya tanpa maksudnya itu bukan jadi jaminan lah, lulus atau nggak lulus itu bukan jadi jaminan. Gitu. Dan akhirnya lu ngelihat bahwa ini potensi di digital ini sebenarnya lu petain ini udah berapa tahun? Contoh misalnya kayaknya gue harus digital nih, kenapa lu nggak bangun produk sendiri? Dan ternyata di sini ada pundi-pundi uang yang luar biasa gitu. Ya. Yang pertama gara-gara waktu itu kan saya dapat sekian puluh juta pertamanya dari dunia sales ya, dari MLM waktu itu kan. Nah terus waktu itu datang ke satu kelas 2015 ini sekolah bisnis, waktu itu bayar uang tabungan saya semua saya pakai buat ikut kelas itu 8-10 jutaan semua dipakai buat investasi layar ke atas. Nah di situ ngelihat ada banyak anak-anak masih anak-anak muda kan, masih 20 tahunan yang mereka kerja kayak di ya depan laptop doang di kafe itu bisa achieve 50-100 juta gitu. Nah saya untuk dapat angka 10 juta 20 juta di multi level itu butuh effortnya tuh presentasi tiap hari, ketemu orang ya sama kayak orang kerja lah. Gimana sih orang kerja butuh kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 sampai jam 5 sore, mereka kan effortnya luar biasa ya. Tapi hasilnya nggak seberapa dengan yang online. Nah waktu itu di otak tuh mikir kayak gitu, oh ternyata ada satu pekerjaan dari rumah doang, modal laptop, ada internet yang penting, tapi bisa ngasilin sampai ratusan juta bahkan miliaran. Nah itu tuh yang benar-benar ngerubah, oh ternyata ada nih. Nah berarti kan emang sayanya yang belum ngerti nih, belum nyampe ke sana nih. Nah mau nggak mau, oke kulik deh, apa nih? Gitu. Berawal dari situ waktu itu. Jadi dengan online aja bisa nih dapat ngerubah hidup lah istilahnya gitu. Dan sekarang lu bisa ngajarin orang-orang yang tentunya kan lu punya ilmu kan. Dulunya belajarnya gimana? Maksudnya lu juga pun pasti belajar. Sama siapa, mungkin lu bisa cerita gitu. Sampai akhirnya sekarang ya lu ajak peluang kolaborasi buat teman-teman semua untuk lu ajarin. Lu buka mungkin semacam agency apa segala macamnya gimana? Oke, pertama kali belajar ya ikut kelas. Banyak banget, belasan. Kayaknya udah habis puluhan juta, ratusan juta ini buat penting nih. Belajar ikut kelas tuh. Pentingnya ya. Kenapa? Maksudnya lu pun juga nantinya akan diajak untuk belajar sama Fahmi dan kawan-kawan karena memang pentingnya ilmu tuh. Terus? Ya gampangnya kan sama kayak naik gunung ya. Lebih gampang naik gunung sendiri atau sama orang yang udah sering naik gunung kan. Kalau sendiri kan kita capek nyari jalannya, nyasarnya, belum tentu nyampe juga gitu kan. Tapi kalau ada yang dampingin, kita tinggal pegang tangannya, ikut bareng ke atas, itu pun juga capek kan karena naik kan. Tapi karena ada yang naik juga gitu. Ya istilahnya kalau udah pegang tangannya udah tinggal nyampe lah ke atas. Tinggal gitu ngikut kan. ya. Tinggal ngikut. Nah, saya paham itu memang dari awal banget dari zaman SMA kuliah tuh memang berani buat invest leher ke atas gitu. Karena orang itu bedanya kan di otak ya. Orang tuh bedanya kan di kepala kan. Maksudnya yang bedain orang se-M sebulan sama sejuta sebulan ya di kepala kan. Gak kelihatan gitu. Ada orang yang bisa se-M sebulan, ada yang belum bisa. Berarti dia tahu apa yang saya nggak tahu. Nah, satu-satunya cara biar tahu kan saya harus gali nih otak dia isinya apa nih. Dan itu cuma bisa lewat, dulu kan belum ada YouTube kayak gini, sekarang gampang. Dulu cuma bisa lewat training, kelas, workshop. Ya itu semua saya ikutin satu-satu. Gile. Gitu. Ini ntar akan nyambung nih ke lu punya platform dan pelatihan ini kan. Apakah sebanding dengan perjuangan lu yang sampai lu belanja-belanja workshop apa segala macamnya? Mungkin puluhan, ratusan juta mungkin. Kayaknya ratusan total akumulasi sih nyampe. Ratusan juta ya. Sementara lu ngajarin mereka untuk langganan setahun aja nggak nyampe sejuta. Ngapain kalau gue jadi lu mah gue jual 10 sampai ratusan juta juga lah. 9 tahun bos. Tadinya mau gitu. Tadinya malah nggak mau buka platform ini tadinya. Ya, nanti kita ceritain sekarang. Tadinya nggak mau. Dapat deh tuh. Set. Dan kenapa lu akhirnya mau bagi-bagi sama mereka? Ini langsung to the point sama Mahir Digital ini deh. Jadi dari situ akhirnya belajar banyak. Nah ini sebelum ke sana mungkin ya. Nah, titik
saya benar-benar berubah secara mindset itu justru pas ketemu sama mentor. Jadi dari zaman 2011 saya ikut MLM, sampai akhirnya 2020 COVID saya ada di startup Akademi Bisnis Digital, itu salah satunya karena bantuan dari ya mentor gitu ya. Jadi ya ini berkat beliau juga saya Oke. dibantu dari awal. Makanya kalau ditanya nih ya, privilege saya apa sih sebenarnya? Ya pertama alhamdulillah dari keluarga yang ya cukup ya, nggak lebih enggak kurang enggak ya alhamdulillah cukup gitu ya, bisa sampai kuliah gitu ya. Yang kedua yang nggak banyak orang dapat sebenarnya privilege saya punya mentor. Mentornya siapa sih? Mentor saya ini kebetulan dari zaman MLM namanya Mas Alvin Joner. Oh, Alvin Joner tuh Iya. itu orang lama tuh. Ya dulu sempat viral kalau tahu ya Akademi Bisnis Digital. Abdi, Abdi Iya. sama Essenzo Essential Oil. Essential Oil. Ya, Kemana tuh orang ya? masih ada. Vin, lo kemana sih Vin? Tiba-tiba ngilang Vin. Gue juga ngelihat konten-konten lu sih. Masih ada ya? Dulu sempat viral ya. Ya. Iya viral Viral. waktu itu pas viral apa ya? Ya pas Abdi itu karena emang ya kan saya di balik layar yang handle 2017 kan? 2017 ya. Iya. Saya kan di balik layar yang handle advertisingnya. Saya megang 10 tim waktu itu. Ada konten sekitar 20 sampai 25 konten, cuma saya megang 2-3 konten, sama ada tim CS belasan. Nah, saya sama Mas Alvin tuh sama ada 3 orang lagi di balik layar yang megang advertisingnya. Jadi budgetnya memang gede gitu. Memang kita gelontorin gede. Oh, lu belajar sama Gitu. Alvin pantesan jadi. Itu orang-orang lama lah hitungannya. Iya tahu. Gua ngeliat konten-konten lu Vin waktu itu. Terus habis itu tiba-tiba lu ngilang tuh. Sempet kena. Maksudnya? Sempat kena iklan-iklannya Mas Alvin. Kena banget. Iya, karena memang gua tuh fokus untuk bantu usaha-usaha ya orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Cuma keseliweran dan lain sebagainya gitu. Dan waktu Iya, itu iya. jujur gue belum percaya sama digital. Oh, oke. Nah kan kalian kan Akademi Bisnis Digital. Digital, iya. Jualannya jualan digital, belajarnya belajar tentang digital Marketing. Ya akhirnya kan lu manfaatin sekarang dan berasa banget untuk revenue lu, Yes. omset lu itu kan. Gue dulu makanya ya bukan berarti gue nggak menyesali sih, tapi coba gue belajar digital dari dulu waktu Alvin menggembor-gemborkan itu kan. Ya gue konvensional waktu itu, bantu oke. nyokap, kita punya toko kue, toko roti dan lain sebagainya. Belum lagi bantu mertua gue jual sawah. Main sawah mertua gue tuh di Pati, Blora tuh ya kan. Jadi kayak apalah itu digital. Akhirnya gue menyesali itu dalam tanda kutip. Nah, sekarang gue akhirnya masuk di digital juga gitu kan. Iya. Enak deh hidup di digital beneran deh. Enak. Beli Alphard tinggal nunjuk. Gila gue. Ya udah banyak lah orang yang bisa Iya. berubah hidup lewat digital marketing ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut lagi ke Alvin tadi ya. Akhirnya lo belajar dari situ, terus Belajar dari situ. Nah, sebenarnya ini ya privilege utamanya ya. Jadi yang nggak banyak orang nggak tahu. Saya tuh dari sama Mas Alvin tuh yang yang benar-benar jadi perubahan hidupnya itu, yang betul-betul jadi perubahan hidupnya itu justru bukan di Abdinya, tapi di MLM-nya. Karena MLM ini kan ngomongin soal ngebangun mental, ditolak orang yang mana sekarang udah jarang kan. Orang-orang yang ya iya, udah Maksudnya- lewat kayaknya ya. udah lewat. Maksudnya Gen Z pun juga ya udah scrolling dikit-dikit jualan online gitu kan. Sedangkan di umur saya dulu itu perangnya bener-bener ketemu orang, ditolak, dicaci ya, nawarin ya gimana sih asuransi, multi level marketing kan stigmanya negatif banget. Dan itu ngelatih banget mental. Gitu. Jadi kalau orang nggak bener-bener punya dream atau goal yang kuat, cabut. Iya. Makanya dari berapa ratus timnya Mas Alvin yang bertahan cuma 3-4 orang. Siapa Yang aja tuh? sekarang jadi partnernya sampai sekarang pun juga masih partner beliau masih sama gitu ya. Cuman ada di beberapa industri yang berbeda. Gitu. Oh, oke. Jadi mental saya kebangun banget dari multi level marketing. Terus nah, ini mungkin relate sama mahir digitalnya juga. Jadi buat saya kan tarik nih benang merahnya. Kenapa sih kok ya alhamdulillah gitu ya, izin Allah semua saya bisa sampai di titik ini yang nggak disangka-sangka gitu ya lewat jalan digital marketing. Sebenarnya bukan cuma belajar. Tapi Belajar itu buat saya nggak cukup gitu ya. Kayak beli e-book, beli kelas, beli workshop, walaupun saya udah ikut lumayan banyak, tapi itu nggak cukup. Kenapa? Karena orang tuh butuh bimbingan sebenarnya. Itu yang paling utama. Makanya di sini juga saya pengen ngucapin makasih banyak buat mentor saya, Mas Alvin gitu. Yeah. Karena ya tentunya izin Allah juga ya lewat perantara dari beliau udah ngebantu sampai di fase sekarang gitu. Wih, Vin, udah kaya nih didikan Thank lu you, Mas sekarang nih, Alvin. Masya Allah ya. Oh, oke. Gitu. Nah, Nah, oke lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, terus, jadi poinnya, nah kenapa saya bikin Mahir Digital? Mm-mm. Jadi Mahir Digital ini bukan kelas, bukan e-book, bukan e-course aja, bukan sekedar belajar. Makanya fokusnya di sini kita platform untuk ngebimbing.
Nah, ini levelnya lebih tinggi karena kalau ditarik ke belakang, yang bikin saya bisa detail sampai ngerti ads, ngerti digital marketing, funneling, website, closing rate segala macam ya, yang tetek bengeknya cukup banyak karena tiap hari itu benar-benar dipaksa, Kang, untuk nih datanya. Jadi kita tiap pagi tuh sama tim ads jam 6 sampai jam 8 pagi selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tuh tiap hari dijejelin data. Ini kenapa rugi? Ush. Ini kenapa datanya jelek gitu. Dan benar-benar Mas Safi to the point. Nah, itu yang kalau orang nggak kuat, kalau saya jujur suka banget digituin karena menantang kan. Jadi ngelatih saya untuk berpikir jauh lebih besar lagi. Gitu. Ya jadi hilang-hilang jadi gitulah bahasa beliau ya. Oh. Nah, itu benar-benar tiap hari dibikin rutin kayak gitu dan buat kalau saya pikir jangka panjang, kalau saya pikir selama 9 tahun e-course iya, e-book, kelas segala macam ngebantu. Tapi ngebantu dan nggak bisa buat semua orang. Karena banyak orang yang ketika ikut kelas, training, seminar pulangnya bingung kan, Iya. mau ngapain gitu. Iya lagi, mulai dari mana nih? Dari mana? Tadi ngomong apaan ya? Ya, dan Oke. itu penyakit. Bukan itu yang memang dasarnya begitu, termasuk saya pribadi. Makanya hanya segelintir orang yang ketika ikut training kelas berhasil. Iya termasuk gue. Ini gue open aja. Gue juga banyak belajar dari Pak Bi ya. Guru gue, Pak Subiakto. Gue pun juga pelaku investasi leher ke atas. Gue demen belajar. Ya alhamdulillah atas izin Allah yang pertama ikhtiarnya jadi kasih solusi. Ya. Siapa yang mengira tiba-tiba gue punya media kasih solusi? Siapa yang mengira gue tiba-tiba ada travel umroh dan lain sebagainya? Dan alhamdulillah karena gue belajar workshop, belajar online dan lain sebagainya. Ini kuncinya nih ya. Kalau ada peluang kayak begini, ini ikut teman-teman. Beneran deh. Kenapa? Karena ya ternyata gara-gara gue belajar, ada yang pembimbing, ada mentornya. Ya alhamdulillah berhasil dongkrak omset gue sampai mungkin kalau dicek rekening nolnya sampai kelebihan sampai sini nih. Nah, ntar di balik Keluar-keluar. layar boleh, ntar Gua di balik susunin layar. lagi tuh. Semoga bisa nyusul. Amin. Ya sama-sama itu kan relatif aja sih, perspektif aja, Bro. Ya itu sih makanya itu pentingnya teman-teman untuk belajar apalagi sekarang di era digital. Gue pun juga masih belajar loh sama Fahmi juga. Karena kan gaya gue kan media, organik gitu ya. Ya. Sampai akhirnya gue terjun juga di dunia digital marketing gitu kan. Nah, emang kan ada peluang seperti ini. Sikat ya. Sikat kalau gue mah. Saya dari yang gratis semua sikatin semua gitu. Dari yang basic itu semua disikatin karena digital marketing terus update kan. Iya. Sekarang sama 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan cara bikin kontennya beda, cara funnelingnya beda, objektif di advertisingnya juga dulu funnel apa sekarang apa. Oke, kalau tiba-tiba muncul pertanyaan dari mama sekarang, tapi gue gaptek. Tapi gue nggak ngerti digital marketing. Jangan-jangan susah nih. Alah, untuk coding lagi nih. Belum ngomongin Meta, Facebook Manager. Maksud gue dengan pengalaman lu 9 tahun, mudah-mudahan lu ngelihat satu ruang di sini. Jadi lu anggap audiens lu nih bener-bener awam. Jangan sampai lu akhirnya ngerasa satu arah aja. Ya. Pokoknya ini klik ini, Ya, bro. Kasihan Coba bro. Nah ini gimana kalau teman-teman pengen belajar sama lu nih lebih detail, tapi ternyata kondisinya adalah gaptek. Oke. Ah. Kalau gaptek pertama ya, kalau gaptek pasti nggak bakal bisa nonton ini, Iya lagi. ya kan? Iya Nggak lagi. bakal bisa punya WhatsApp segala macam. Oke. Yang kedua bukan gaptek, ya malas belajar sebenarnya, Oke. ya kan? Lebih ke situ kan. Iya, Contoh saya iya, ini, saya buta sama IT, coding tuh buta banget. Tapi kalau dikasih tantangan, ini lo gua kasih 3M, tapi dalam waktu 5 tahun bisa ngoding ya? Bisa Gue juga bisa. Gua langsung ngebut nih. Langsung ngebut kan? Bodo amat gue belajar. belajar kan. Iya. Karena ada goalnya kan sebenarnya. Karena ada yang Oke. dituju. Jadi gaptek tuh biasanya cuman ya itu ya malas sebenarnya, lebih ke malas. Nah cuman kalau ngomongin nih, kalau mau ngejawab to the point, jangankan di MD ya, di Mari Digital dulu saya di Abdi itu ada bapak-bapak, kakek-kakek bahkan ya, usia kakek-kakek sama nenek-nenek usia 60 tahun sama nenek-nenek usia kepala 8 Kang waktu itu. Ngapain? Datang kopdar, belajar, terus tiba-tiba laporan ke saya. Ini sebelum kopdar ya, tiba-tiba laporan, Mas Fahmi, ini saya pencetnya salah nggak sih? Dia Google Ads. Saya nggak pernah ngajarin Google Ads. Ternyata dia iklan Google Ads. Dapat berapa bu omset dari sini buat jualan essential oilnya? Saya dapat 3 juta nih mas. Budget iklannya berapa? Dapat 1 juta, budget iklan 3 juta. Rugi kan? Rugi kan? Nah, tapi nenek-nenek Kang, kepala 8 bisa operasin Google Ads, bisa dapat duit. Oh iya. Itu saya merinding loh. Oh. Ibu usia berapa bu? Maaf bu. Iya saya udah 84, 85 kalau nggak salah ya. Saya orangnya nggak bisa diem mas. Makanya saya suka ngulik sendiri gitu ya. Ini tanpa merendahkan bermaksud apa-apa. Tapi maksudnya usia yang senior pun kalau emang niat tuh bisa sebenarnya. Ya bahkan anak muda juga sekarang kalau nggak niat banyak yang nggak bisa juga. Oke. Gitu. Gue jadi ingat salah satu videonya Gary Vaynerchuk. Ya.
Itu Gary salah Vee. satu yang gue tonton juga tuh, orang Amerika gitu ya. Yes. Yang gede di Kanada. Anyway gini, Gary Vee itu ada satu postingan videonya yang ditanya sama anak kecil. Hai Gary gitu ya, Iya, lucu iya, banget. iya, Anak iya. kecil umur-umur kayaknya 1-2 SD deh kayaknya. 2-3 SD lah. Hai Gary, aku mau ngadu nih, kenapa gitu. Iya nih, aku udah bikin konten. Tapi mamaku gak mau ngeditin videonya. Iya. Terus emaknya di sebelahnya tawa-tawa malu-malu gitu. Dia diantar nama ibunya gitu lagi Iya. bareng, terus ketemu Gary Vee gitu. Dia udah terkenal banget di Amerika. Iya nih mamaku nih, aku udah bikin video. Masa gak mau ngeditin? Kan aku masih kecil, aku gak ngerti di dunia editing apa segala macamnya, softwarenya pakai apa, ngedit pakai handphone apa, gimana apa segala macamnya. Dijawab sama Gary, kamu bisa naik sepeda? Bisa lah. Gimana caranya? Ya aku belajar. Oh oke. Kamu bisa berenang? Bisa lah. Sebelumnya? Ya gak bisa lah. Kok bisa? Ya kan aku belajar. Lah sama halnya dengan lu yang gak tahu sama sekali sebelumnya. Pada dasarnya lu akan tahu karena lu belajar. Belajar. Kamu bisa berenang kan sekarang? Ya bisa. Sebelumnya gak ngerti. Kapan kamu berenang umur 2 tahun? Oke, berarti berapa tahun yang lalu? Oke, siap. 3 tahun yang lalu. Itu bisa 2 tahun. Tiba-tiba sekarang bisa berenang. Yes. Kepikir dia. Ya kenapa gak kamu editing sendiri, belajar? Lah kalau gitu kamu ngapain waktu itu berenang? Kalau gitu ngapain kamu tiba-tiba main sepeda? Nggak usah main sepeda, nggak usah berenang. Iya juga, itu hal baru kan buat kamu kan? Iya lagi. Nah, sekarang kan hal baru buat kamu. Sama bedanya apa? Wah langsung kebuka dia, oh, ya, ibunya seneng tuh langsung. Belajar udah. Ya, maksud gue kayak, oh iya ya, ini hal baru memang. Lu juga tadinya ngeliat sepeda juga baru kok. Yes, betul. Iya kan? Sebelumnya lu yang lu temuin apa? Sendok plastik sama bubur. Lu makan itu sama baby chair. Iya kan? Terus tiba-tiba ada sepeda. Tiba-tiba jalan. Lah iya kenapa lu Bisa mau? lari. Nggak usah lu sepeda. Karena halnya yang tadinya lu dasarnya emang pengen tahu, itu harusnya lu cemplung di situ dan lu harus paham di situ dengan cara belajar. Yes. Sama aja dengan kayak begini gitu kan, tiba-tiba gue harus belajar ini, belajar itu. Kasih solusi, oh sekarang gayanya begini ya. Sebelumnya gue mungkin datang masuk ruang siaran, ada mikrofon, gue opening gitu. Kalau sekarang kan gue harus setting begini, oh mic-nya begini, mic-nya begitu. Learning by doing juga ya. Iya, jadi juga tuh. Nah itu sih poinnya. Nah makanya itu pun juga lo harus ngajarin mereka gimana caranya, halnya yang minimal yang lo ajarin itu adalah secara mudah, bahasanya mudah dipahamin. Oke. Di Mahir Digital itu isinya. Yes. Oh, kita masuk sekarang ke member lo. Oke. Gimana mereka tuh perkembangannya selain yang tadi ada 5-10 juta? Udah sejauh mana sih? Apa yang didapat sama mereka ketika masuk? Nah, sekarang lo buka gitu detail. Gue mau tahu coba di platform lo. Sebenarnya teman-teman kalau tinggal klik di bawah itu ada linknya ya yang kita lagi masuk dan kita lagi belajar atau bahas sekarang ini. Gimana Ini bro? Sambil ya. Ya, sambil boleh. kita bahas-bahas juga ya. Oke. Jadi yang pertama ini mungkin lebih ke ngebedah program sama kurikulum ya. Iya, gue pengen tahu yang kurikulumnya sekarang mereka udah nggak sabar dan pengen tahu nih apa sih yang harus gue pelajarin di dalam dan berapa harganya. Oke, program kurikulumnya pertama ini dashboard ya. Jadi pas teman-teman, jadi gini, sebelum masuk ke sana, kita fokusnya bukan ke kelas atau ebook atau workshop ya, karena itu tetap bagus, kita tetap ada juga program di dalamnya, tapi itu buat saya nggak cukup gitu. Karena gini, mungkin sebelum ke sini, jadi kenapa sih pengen ngebangun Mahir Digital? Karena saya punya tujuan besar. Sebenarnya nah kalau teman-teman mau lihat mungkin boleh cek di YouTube ya. Jadi ini mungkin mundur lagi sedikit ya Kang ya, sebelum masuk ke Mahir Digitalnya. Oh, dicek di YouTube banyak lihat video-video lo yang lu diundang jadi pembicara-pembicara dong. Ini orang banyak banget diundang-undang nih. Gue kan ngikutin Instagram lu tuh. Lu diundang di mana sih? Udah banyak banget ya. Lu jadi seminar-seminar lu diundang banyaknya kampus. Ya banyaknya lebih ke topik digital marketing sih, kampus. Kemarin sempat ke properti juga gitu ya, macam-macam. Fokusnya ke digital marketing. Lanjut. Jadi pertama tuh, nah jadi begitu, mungkin saya lanjut dari yang tadi ya, begitu beres di Abdi, nah ilmu dari Abdi ini, dari mentor saya Mas Alvin, itu semua saya tuangkan ke YouTube. Jadi perjalanannya dari situ tuh, perjalanan yang benar-benar jedernya dari YouTube itu. Karena YouTube lo sekarang 64.000. Ya, termasuk yang sebenarnya lama sih pertumbuhannya ya, karena memang fokus saya tuh di YouTube tuh bukan ngebangun channelnya, emang senang berbagi. Oke. Jadi di Abdi itu dari dulu setiap minggu ada event, tiap minggu tuh saya keliling kota untuk ngisi kelas free untuk member ya. Semuanya free buat member, kita bantuin bener-bener, itu membership dari Abdi. Nah, makin orang sering sharing kan makin ngerti biasanya kan. Nah, akhirnya ilmu-ilmu yang ads tadi semua saya bongkar di YouTube. Jadi saya bikin tutorialnya lah kurang lebih, nanti teman-teman bisa cek mungkin bentar di sini ya sambil dibuka. Dan Instagram lu berapa followers ya? Instagram belum banyak, baru 30 ribuan. 30 ribuan, dahsyat. Nah, di sini.
Nah, jadi di YouTube ini saya bikin semuanya dan komennya tuh banyak yang top komen ya, banyak yang ini yang bikin saya pengen terus berkarya di platform digital marketing ini ya. Karena hampir tiap hari dari mulai saya bikin YouTube sampai sekarang itu tiap bulan ada 500 sampai 1.000 orang yang ngechat ke admin. Organik ya. Jadi benar-benar dari YouTube tadinya nggak ada link. Akhirnya banyak yang nanya di komen, "Mas, makasih banyak ya udah bisa dapat 5 juta pertama dari saya jualan properti. Mas, saya jualan fashion dropship bisa dapat 10 juta pertama. Bahkan tertinggi ada yang 50 juta per bulan." Dari YouTube ya. Ini gratis ya, gratis. Jadi benar-benar saya nggak punya kelas, nggak punya program apa-apa, nggak ada Mahir Digital juga. Murni dari YouTube. Komennya juga teman-teman bisa lihat di sini, semuanya cukup lengkap. Dan itu ada yang buat yang pengen belajar e-course premium yang harganya jutaan belasan juta, tonton ini dulu deh. Karena ini kayak harga belasan juta dikasih gratis. Wow. Itu yang nge-like lumayan banyak tuh. Saya juga baru nyadar tuh beberapa hari terakhir komen-komen kayak gitu. Oke. Karena tiap hari lumayan banyak yang chat ke admin 500 sampai 1.000 dan yang komen juga puluhan tiap hari. Oke. Nah, komen itulah yang bikin energi saya naik gitu ya. Wah, ini banyak banget lah. Ternyata demand-nya tuh sebanyak itu, Kang. Demand yang pengen belajar digital marketing dan pengen dapat duit. Nah, kenapa nih pengen belajar? Kan ada sebab akibat, ada alasannya kan. Oh, kayaknya opini saya karena banyak orang yang sekarang udah susah mau nyari income. Banyak yang di PHK juga. Banyak yang pengennya ibu-ibu kerja dari rumah. Karena saya kalau nganter anak, kita berdua ya, kalau nganter anak kan bawa bapaknya dikit ya. Iya. Yang jemput juga kebanyakan ibu-ibu semua kan. Ibu-ibu bener. Jadi saya berangkat pulang antar restu saya yang nganterin gitu ya. Di komplek pun kalau jemur pagi-pagi kanan kiri tetangga mama semua gitu. Oke. Nah, jadi intinya banyak orang-orang yang butuh ilmu digital marketing atau jualan online. Karena memang paling simple kan, bukan berarti instan bisa cepat kaya, bukan ya. Tetap banyak prosesnya, tapi ini yang paling memungkinkan di era sekarang. Karena ya memang bisa dikerjakan dari rumah, yang penting tahu ilmunya. Nah, dari situ komennya banyak. Terus nah baru nih mulai titik jedernya tuh di sini, Kang, justru. Banyak yang ngajak kerjasama, kolaborasi, ada pengusaha punya pabrik ya, skincare. Mas, ini saya udah siap budget miliaran, udah punya pabrik juga. Udah Mas, jalanin Mas. Modal dari saya semua, nih dari saya semua. Jadi peluangnya kebuka lebar banget, Kang, dari sini. Gitu. Saya udah punya brand ini, mau nggak jalanin ininya? Gitu. Nah, akhirnya nih, karena saya FOMO, dan dulu saya baru resign dari Abdi, saya sikat semua. Gile. 9 project tuh dalam satu waktu. Salah satunya beberapa tim saya ajak juga. 9 project saya sikat dalam satu waktu. Akhirnya kelenger lah, drop gitu. Dan ternyata jalanin agency itu nggak segampang itu ya, karena kan tanggung jawab. Udah gitu kan saya industrinya banyak banget pecah-pecah. Yang satu bikin kelas, ngajarin, saya juga jalanin produk sendiri, dropship, agency juga jalan, terus kerjasama, kolaborasi. Tiba-tiba saya jelasin ads. Kan kalau jelasin ads kan ada banyak faktor-faktor dan variabelnya. Tiba-tiba saya ngomongin konten, minta jasa konten. Demand-nya banyak. Jadi demand-nya banyak banget dari YouTube ini. Oke. Gitu. Nah, ya akhirnya bikin YouTube selama 2-3 tahun. Sampai detik ini pun juga masih banyak ribuan orang yang chat ke WhatsApp. Dan akhirnya bikin kelas selama 2 tahun. Tapi jarang banget, karena saya juga masih ngurusin buat produk sendiri, jualan. Nah, di sini ada sekitar 2.000 sampai 3.000 alumni lah yang udah sempat ikut kelas ya, gitu ya. Jadi kelasnya kelas umum, waktu itu belum ada Mahir Digital sebenarnya. Nah, tapi nggak ketampung karena nggak ada wadahnya kan. Ini kan pakai nama personal brand sendiri, nggak ada nama perusahaannya. Nah, disitulah akhirnya saya bikin wadah Mahir Digital gitu. Tapi titik benang merahnya itu bukan di situ sebenarnya. Benang merahnya itu sebenarnya di panggilan hati pengen ngebimbing. Oh, Masya Allah. Karena saya kalau ngelihat ini mungkin sedikit menyimpang ya, out of topic. Nggak ada MD pun dengan ilmu sekarang kan ya insya Allah bisa ya jualan produk dengan pengalaman yang sudah ada gitu ya, tanpa harus repot-repot bikin platform lah. Bikin gini soalnya ribet banget. Saya 9 tahun tuh ngurusin jualan produk itu gampang. Karena 9 tahun tuh saya nggak punya produk, tinggal kerja sama, ngurusin ads, dia produk, beres. Oh, udah beres? Beres. Begitu masuk ke ini timnya baru belasan, tapi ngurusin ya sesimpel haki, gaji karyawan, platform, tanggung jawab ke supplier. Wah, ternyata nggak segampang itu ya bikin platform ya. Nah, tapi ya udah jalan, dan yang paling utama sebenarnya lebih ke panggilan hati karena pengen kebantu. Tadi kan dari Gojek terinspirasi karena Gojek itu ngasih, bukan bikin orang berubah hidup jadi punya ratusan juta,
Tapi cuman 3 juta, 4 juta, 10 juta, tapi bisa bikin kepala keluarganya jadi hidup. Nah, goal saya ke sana sebenarnya. Jadi nggak ngebantu teman-teman sampai ratus juta miliaran, walaupun ada ya. Ya ini alhamdulillah banget kemarin dari member MD juga baru jalan 1 sampai 2 tahun dari alumni saya dulu itu beli rumah gitu di daerah murni dari dropship doang. Sekarang alhamdulillah punya karyawan sekitar 20 sampai 25. Wah, dahsyat. Dropship aja gitu ya. Benar-benar dia nggak punya produk sama sekali, ya udah main dropship aja. Ya itu bonus lah. Saya nggak mentargetkan yang itu. Kalaupun ada ya itu ya bonus lah, itu izin Allah semuanya. Tapi yang paling saya utamain orang-orang yang tadi nggak punya uang, pengen kecil aja tapi kuantitinya banyak. Gitu. Itu yang paling utama. Nah, nyambung ke sana karena tadi sebenarnya saya kalau keluar rumah pagi-pagi itu ngelihat mohon maaf ya, ada anak kecil yang digendong sama bapaknya di gerobak, panas-panasan. Nah, itu saya nyes hatinya. Nih siapa ya yang bantuin gitu ya, anak kecil kayak gini, masih bayi-bayi kan kita udah punya anak tuh. Itu selalu jadi energi. Makanya saya kalau lagi down, keluar naik motor, naik mobil, lihat aja orang di luaran sana tuh gila ya, kerja kerasnya tuh jam 12 siang bolong juga. Maaf ya, misalnya supir angkot juga panas-panasan terus jalan. Bapak-bapak ambil sampah apa segala, anaknya panas-panasan juga. Ya gimana, harus hidup, harus jalan. Nah, dalam hati orang-orang gini yang bantu siapa? Kalau 1-2 orang mungkin saya masih bisa bantu, tapi kalau ada banyak orang yang kayak gini kan saya harus jadi orang yang super kaya supaya bisa ngebantu mereka. Saya pengen sedekah brutal. Mungkin kayak saya terinspirasi dari kontennya Richard Sambal Bakar ya. Iya, Richard Theodore. Beliau kan juga sempat kesini ya. Itu bagi-bagi bikin rumah makan gratis kan. Rumah makan gratis. Beliau keluar uang tuh 500 jutaan kalau nggak salah kan dari kantong pribadi. Wah, itu kan senang banget ngelihat siapapun ya bisa makan di situ, orang-orang yang nggak mampu. Nah, saya pengen kesana sebenarnya arahnya. Makanya kaitannya sama MD, pengen banget super kaya supaya buat kebantu. Ya kitanya mah hidup cukupnya berapa sih, 20, 30, 50 juta per bulan udah lebih dari cukup kayaknya buat sekolah anak segala macam. Sisanya kalau Allah kasih miliaran ya udah buat bagi-bagiin ke mereka, bangun masjid, bangun pesantren, ngebantu-bantu mereka gitu. Karena siapa nih yang mau ngebantuin mereka nih kalau nggak dari kesadaran kita kan gitu. Jadi goal utama saya. Nah, kaitannya sama MD, kenapa saya bikin program ini? Karena tadi komen tuh ratusan dan kayaknya banyak yang butuh nih jalan. Banyak orang yang pengen bisa hidupnya berubah dengan cara jualan. Ya bahkan kita kan disunahkan juga untuk berdagang ya. Itu ya Nabi. Nah, makanya kita bikin program ini. Ini banyak yang bilang teman saya pribadi sebelum saya launching, programnya kemurahan. Serius cuma segitu gitu. Naikin 10 juta. Beneran banyak yang bilang. Naikin 10 juta, 5 juta. Ini mah setahun segitu kemurahan gitu. Nah, saya bilang ya kalau ngomongin profit ya pasti pengennya naik kan. Cuman di satu sisi saya pengen orang-orang menengah dan menengah ke bawah bisa nyentuh ini. Karena target saya kan ngebantu mereka yang menengah atau menengah ke bawah masuk sini, belajar, ngiklan, dapat income. Tanpa bikin produk. Dropship. Oke. Gitu, pengennya begitu. Berarti kalau driver ojol juga bisa tuh ya? Bisa. Kalau ini 10 juta yang masuk pasti ke filter. Nggak mungkin orang-orang yang menengah ke bawah pasti kan. Iya. Nah, saya pengen orang-orang, walaupun ini menengah ke atas pun juga bisa, karena ilmunya memang bisa dipakai untuk umum kan. Nggak cuma produk-produk dropship aja. Dahsyat. Gitu. Boleh kita bedah aja kalau gitu dong. Berarti fitur-fiturnya apa aja, Mi? Coba dong, buka dong. Nah, ini kita masuk aja ya. Yang boleh. Teman-teman kalau pengen belajar langsung nih, ada di bawah tuh, deskripsi di bawah tuh, tinggal klik aja, sama halnya dengan sama aja kita jelasin di bimbing sekarang ini. Jadi tampilan lu tuh mungkin sambil di play aja, audio-audionya tuh mungkin ditonton. Oke. Coba. Jadi berarti berarti bisa play audio aman ya? Bisa ya? Ya, coba aja makanya. Kita klik ya. Ini pertama, jadi programnya itu pertama yang basic ya, kelas Facebook Ads sama Instagram Ads Mastery. Nah, ini kalau kita zoom, ini ada 14 chapter sama 70 video materi. Ini for dropship yang kanan. Ini nanti ada affiliate juga, ntar bisa di sounding. Ini beauty dan ini herbal dan beauty, travel umroh, nanti ada property dan lain-lain. Oke. Nah, ini coba kita buka salah satu ya. Oke, ini yang basicnya. Kelas Facebook dan Instagram Ads. Mastery, Oke. Ya. Ini basicnya. Jadi fokusnya sebenarnya bukan ke duitnya doang ya. Tapi ke fundamental, mindsetnya dulu dibenerin. Gitu. Makanya ini di chapter 1 ada chapter 1 sampai 6 yang ngebahas seputar mental kaya, gimana cara kita bisa menghilangkan mental block. Oke. Saya belajar mental block aja NLP.
17 juta. Gila. Neuro linguistic programming 17 juta dia belajar tapi dibagikan ke teman-teman semua. Jauh dari itu harganya. Ambil bos. Ya enggak? Ya karena pengen, ya mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Oke. Ini yang paling penting, yang utama. Karena 80% orang berhasil gara-gara ini, Kang. Ya. Mental, Ya. mindset, kayak gitu-gitu kan. Ya. Mau teman saya banyak banget yang ngerti ads, jago-jago daripada saya tuh banyak banget. Tapi hidupnya nggak kemana-mana gitu. Karena mentalnya belum siap, gagal, rugi. Bukan jalan gue nih. Akun di ban, susah. Boncos nih, udahlah gue pindah bidang. Karena belum punya mindset yang tepat kan. Makanya Oke. itu nomor 1 sebenarnya. Terus cara cari produk yang winning, ini chapter umum ya, funneling, traffic. Jadi ini materi umum sebenarnya. Oke. Kita nggak ada terafiliasi dengan, jadi MD nggak punya produk lah gampangnya. Kita ngebantu nyariin produk yang winning. Oke, dan itu kan semuanya kan karena memang lo berpengalaman dan lama di situ ya. Jadi mungkin kalau dari judul-judulnya kan apa bedanya dengan yang ada di YouTube? Tapi isinya bos, ini kan yang lagi Kerangka kita. sih. Oh iya, Lebih ke fundamentalnya, kaidahnya, Kerangka. cara menafsirnya, ilmunya, skillnya dan lain sebagainya. Oke. Betul. Sebenarnya kalau ngomongin materi, nih Aha. kalau saya mau bedah semua kasih gratis juga nggak apa-apa. Karena yang paling penting itu bukan cuma materi programnya aja, tapi balik ke tadi, bimbingan. Nonton nih semua. Ya. Di lapangan kejadiannya kayak gimana? Mas ini ke-ban mas, ini rugi kenapa? Ini kontennya kok jelek banget, ini kok konversi closing rate-nya jelek, ini funnelingnya kenapa nih? Nah, akhirnya mereka butuh ujung-ujungnya nanya siapa ya? Loh, itu sekali bayar udah termasuk bimbingan? Oh udah, itu yang kita jual justru bimbingan itu. Oh, Yang paling utama ya, karena kalau program kayak gini kayaknya di mana-mana juga kan udah umum ya. Iya. Jadi ini tetap yang utama karena basicnya di sini, tapi kita ngutamain bimbingan. Saya ngerekrut sekitar 4-5 mentor di industrinya masing-masing. Praktisi di dropship jago nih, saya ambil kerjasama, ya udah bantuin ke sini. Herbal, ada beberapa partner saya yang di herbal udah achieve puluhan miliar dari herbal, kerjasama akhirnya masuk sebagai mentor. Wow. Gitu. Jadi Dahsyat. praktisi semua. Produk-produk atau brand herbal juga tembus puluhan miliar ya? Puluhan miliar. Itu Ya, apa? Partner lo atau member lo? Itu partner Partner. Dan dia Partner. membagikan ilmunya di situ. dibagi di sini. Di Mahir Digital. Di Mahir Digital. Aih. Iya. Ambil. Sampai dia punya karyawan 200. Itu bukan produk dia. Bukan produk dia. Wow. Tapi dia punya karyawan 200. Jualan produk orang, dropship produk orang. Iya. Wow. 200 sekian gitu. Oke. Nah, terus praktek dari ini kalau bahasa-bahasa di e-commerce kan ada istilahnya pixel, Ya. menghubungkan halaman ke Facebook, fanpage ya, Iya. terus persiapan iklan, bikin business manager, ini yang ribet-ribetnya juga adalah verifikasi domain. Nah, ini kan kalau orang nggak ngerti atau pertama kali mereka pusing. Ya, jadi kita pastiin ada mentor. Split test ini sampai 14. Gila, 14 chapter ya. Sampai scale up pun ini ada metodenya semua. Sampai terakhir di studi kasus properti. Kebetulan saya juga di properti syariah dulu. Oke. Pernah datang juga waktu itu ya. Ingat nggak? Lupa sih. Rumah Halal Indonesia. Oh iya. Kang Andi. Iya, Ya, pernah kesini tuh. Pernah ya. gue undang tuh. Ya, nah dulu saya 2000 cuma setahun 2022 sampai 2023 Ah, di properti syariah ya, oke. Rumah Halal. Ya. Itu dari followersnya 4.000 sampai 80 sampai 90.000 sekerjaan waktu itu. Wow. Gitu. Ada studi kasus properti konvensional, studi kasus rekrut agent properti, produk herbal, kecantikan, akikah, bunga. Banyak banget ya berarti ya? Langsung Ya. studi kasus. Jadi benar-benar belajar secara praktek langsung tuh di situ tuh ya. Karena kasus dari dan ngebedah dari brand-brand atau mungkin orang-orang yang sudah bekerja dengan digital marketing ya. Yes. Terus apa lagi? Terus dropship. Ah. Ini terus update ya. Misalnya bulan depan update nih. Ya udah kita update. Saya update lagi tanpa teman-teman yang nggak harus bayar lagi kan, karena sudah Oh, karena mereka masuk ke member area. mereka masuk ke member area. Mereka masuk login di lu punya platform, Ya. habis itu mereka bisa tinggal pelajarin ilmu-ilmu, Yes. modulnya tinggal diklik aja di situ. Diklik aja. Password, emailnya udah dapat semua. Bisa affiliate juga nggak sama lu? Bisa affiliate. Oh, karena ada link afiliasi tuh gue baca tuh. Ada. Nah, ini affiliate-nya gede nih lumayan. Oh ya? Ini ini sebelum kesana ini dropship ya. Aha. Jadi ini khusus modul dropship. Yang ini nih. Oke. Yang tadi kan modulnya umum. Jadi misalnya teman-teman produknya di bidang apa, otomotif atau properti atau skincare atau fashion. Nah, ini ilmu untuk semuanya. Gitu. Jadi bisa diterapkan. Ya, nanti bedanya tinggal di pas bikin landing page. Berarti landing page-nya produk otomotif. Ya. Kayak gitu. Kontennya juga sama.
Oke. Terus ini dropship. Nah ini affiliate. Jadi kalau affiliate itu, ini ada link afiliasinya. Ini akan ada banyak angle nanti. Oh. Komisinya 20-50-an. Jadi kalau untuk Persen. affiliate jualin produk lo ini yang biar disebar lagi 20-50%. Gile. Gede ya? Udah lah. Enak nih sama lu nih. Nah ini jadi affiliate-nya pun udah dapat link ya. Kayak gini kan nanti dapat nih. Tinggal kita copy. Oke. Kita copy. Terus ini kita copy aja. Kita buka di sini. Nah ini otomatis kan ada namanya tadi Go Fahmi Auditia. Heeh. Ini begitu diklik semua, begitu di scrollin ke bawah, ini kan modul-modulnya di sini lengkap ya. Tadi udah dibuka dashboard ya. Aha. Begitu dia join, harga khusus, ini kalau diklik masuk langsung ke affiliate-nya kita. Affiliate-nya yang iklanin ya. Iya. Nah nanti masuknya ke sini, ke data leads nih. Kalau ada orang yang join data leads, nah ini kan ada berapa nih? 546. Tuh. Udah. Masuk ke sini, ke tracking semua, automate. Ini kita baru mau migrasi ya ke ini kan masih pakai web lama. Nanti mau migrasi UI UX-nya lebih canggih dan full coding. Di sini komisi. Oh, nanti ketahuan tuh ya. Ketahuan. Rata-rata kalau yang affiliate-nya pengen jualin produk-produk lo ini, jualin pelatihan lo lah ya. Jualan platformnya ya, Iya, kayak ruang gurunya lah. Iya, betul. Iya kan. Jadi lebih mudah lagi gitu, nggak level yang ngurusin produk orang juga gitu, Iya. tapi levelnya lebih santai lagi, lebih ringan lagi. Itu berapa paling tinggi success story-nya? Kalau saya pribadi ya, ini kan kalau MD kan baru 2-3 bulan. Kalau saya pribadi dulu dari affiliate itu 50-70 jutaan per bulan. Per bulan. Per bulan. Nggak ngurusin produk. Nggak ngurusin konten. Cuma ngurusin ada yang join, cuma ngurusin iklan, ada yang join. Chatnya pun juga kadang kita nggak balas sendiri karena ada admin kan. Terima beres. Udah serba gitu. gampang ya. Affiliate. Gitu. Makanya Zaman saya sekarang. dulu bisa dapat 50-70 juta per bulan. Nah, ini peluang kan. Ya udah saya taruh lagi, bikin lagi programnya kayak gini. Wow. Kalau teman-teman pengen tahu gimana caranya ya untuk belajar sama Fahmi di Mahir Digital, itu lu sendiri yang turun langsung kan? Iya, saya sama ada Tim. ada 3 founder plus ada 4 mentor. Oke, itu semuanya langsung dapat dari awal, mau subscribe juga sama, lu juga Sama, turun sama. langsung. Sama ya. Saya turun biasanya jadi programnya ini ada nih di sini ya. Ini ada event dan kopdar. Nih kalau kita klik. Nah, sekarang ini September Kopdar Depok. Jadi yang pertama ada kelas offline rutin bulanan Oke. di tiap kota. Saya keliling. Jadi saya sama founder, mentor tuh keliling kita. Biasanya keliling kota tiap bulan, sebulan sekali. Ini free, ilmunya free. Mereka cuman bayar ya inilah makan venue segala macam 150 ribuan lah. Kalau yang member ya? Yang member. Iya. Karena khusus member. Iya, oke. Khusus member soalnya. Fasilitas. Iya. Nah, ini yang mereka dapat. Yang kedua, Oke. mereka dapat webinar. Webinar rutin. Ini targetnya sih nanti kalau udah settle tuh seminggu sekali. Sekarang belum. Sekarang sebulan masih 1-2 kalian. Gitu. Oke. Tapi targetnya nanti kita akan bikin rutin. Karena tadi ya, kalau cuman sekedar jualan kelas, ya saya nggak akan bikin seribet gini. Tapi karena goal saya bukan jual kelas doang, bukan jual program doang, saya pengen orang masuk sini tuh dapat duit. Ya pengen, ya benar-benar amanah lah, pengen masuk sini sesuai dengan campaign, dapat uang. Nah, kita mikirin banget nih programnya apa supaya mereka beneran dapat uang. Oke. Nah, benang merahnya tadi, saya bisa sampai di titik ini karena bimbingan itu. Makanya bimbingan kopdar offline, Iya. bimbingan webinar itu dalam bentuk online. Nah, kayak gini kita ada kemarin webinar ketiga, dan ini semuanya kalau teman-teman ikut tapi terlambat ada rekamannya. Oh, jadi bisa cuma nonton rekamannya aja kan? Bisa, ini kan udah lewat nih. Iya. Ini ada webinar 1, webinar 2 ini for herbal beauty. Nah, ini yang tadi saya bilang omsetnya akumulasi ya puluhan miliar dari wow. herbal gitu. Oke. Sama, nah ini Mas Homid dari dropship, ini beliau udah 200 produk lebih yang di testing. Ya hidupnya dari dropship aja, benar-benar dari dropship. Enak ya. Jadi yang punya Gitu. barang juga terbantukan juga ya. Ya. Ya, mereka juga nggak perlu in-house misalnya gaji karyawan ya. Mereka tinggal pakai freelance kayak lu pada nih, jadi agency mungkin, jadi freelancer mungkin dan lain sebagainya. Lengkap ya udahlah, kalau lu mau tahu nih teman-teman, langsung belajar. Mumpung sekarang juga lagi dibuka, gue nggak tahu seatnya terbatas nggak? Kalau seat kopdarnya iya.
Oke. Kalau seat kopdarnya terbatas karena Oke. tiap bulan kan cuma 1 kali dan kapasitas cuma 50 kalau Oke. kopdarnya ya. Iya. Tapi kalau yang program membershipnya itu umum. Cuma nanti ada rencana kalau ini udah sangat lengkap, fitur-fitur semua udah lebih update, mau dinaikin. Karena Oh. ngitung-ngitung tipis banget. Aduh, udah, mumpung sekarang tapi jangan naikin dulu yang ini nih. Ya, enggak. Jangan naikin dulu. Ini enggak gimmick, ini beneran. Iya, iya, Ini iya. maksudnya emang beneran nanti nggak dalam waktu dekat. Ini emang beneran pengen dinaikin karena buat ya karyawan tim, buat tim IT juga. Udah nambah ya? Banyak banget. Dan saya ngitung-ngitung cost-nya ya ini kan harus terus jalan ya. Harus terus jalan, harus tetap bener-bener bisa hire mentor lah, harus update ini segala macam riset gitu. Jadi ujungnya akan dilempar lagi untuk keperluan operasional. Oke, coba sekarang berapa? Untuk yang lu nonton sekarang nih harganya berapa nih sebelum lu naikin? 9,5, 950.000 itu 1 tahun. 9,5 juta. Sorry, 9,5 juta 1 tahun. Kenapa gue jadi 950.000? 950.000. Hah? 950.000. Jadi yang bener mana nih? 950.000 950.000 setahun. Setahun dapat 1 kali itu kopdar tiap bulan. Nggak kemurahan deh. Ya makanya tadi kan banyak yang bilang kemurahan, nanti akan dinaikin, disesuaikan Iya. gitu. Sama tadi yang terakhir yang ketiga, grup WhatsApp itu aktif setiap hari. 950.000 langganan setahun dapat pembimbingan ya, Bimbingan. dituntun, dibimbing dan lain sebagainya. Ya lu tinggal bagi 12 aja tuh berapa sebulan ya? Udah pernah ngitung 80.000, 70.000, 79.979 sekian. 79.000. Lebih murah daripada ngopi lah ya. Iyalah, ngopi sekarang 80.000-an sampai 100. Yaudah buruan teman-teman sebelum dinaikin nih. Ini gue tahan nih buat warga, kasih solusi buat penonton gue. Awas lo ya, jangan naikin dulu bentar. Gimana caranya? Langsung aja kita bantu nih. Klik aja link yang ada di deskripsi di bawah, lu baca aja di situ. Ya buat teman-teman yang dapat potongannya di IG juga cek aja caption di bawah. Nanti ada beberapa arahan-arahan, ada format-format tertentu, lu tinggal klik aja, ikutin arahnya. Nanti biasanya masuk ke DM lu nih kalau yang untuk di IG. Siap. Nah, nanti tinggal ikutin aja udah. Langsung buru-buru deh tuh. Bisa langsung check out di situ atau ngobrol sama adminnya. Ya. Iya kan? Ada adminnya juga yang bisa bantu. Keren. Kalau belum yakin, ini saya nyaranin ya. Pertama, ini disclaimer juga buat teman-teman semua. Kalau belum yakin, mendingan jangan join dulu. Tonton aja dulu video-video gratis di sini biar lebih kebayang gambaran materinya kayak gimana. Karena orang kan kadang suka cocok-cocokan kan. Iya. Nah, jadi biar tahu nih value-nya seperti apa. Ini ada banyak banget video. Tonton satu aja biar kebayang gimana cara materinya, cara pembawaannya gitu di sana. Di YouTube juga ada maksudnya. Oh oke. YouTube-nya Gitu. di Fami Auditia. Auditia. Kalau Ya. belum yakin di situ, tapi kalau memang udah go daripada lo Yes. kelamaan mikir nanti dinaikin sama dia karena banyak yang ngomporin katanya value segini kok murah banget gitu ya. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah atau informasi lebih lanjut cek caption. Yes. Nanti biasanya dibimbing untuk dikirimin DM lewat lo kalau lu sekarang dapat videonya ada di Instagram. Oke, bro, mahir digital. Mudah-mudahan juga teman-teman juga jadi lebih mahir berdigital Amin. ya. Karena memang hadir Amin. mahir digital. Mungkin ada yang mau tambahin lagi buat teman-teman semua yang ada di rumah. Eh, Sampai bertemu di omset 100 juta pertama atau gimana? Amin. Mungkin ini lebih ke non teknis ya. Iya. Lebih ke mindset sih. Oke. Mindset buat orang-orang yang baru pertama kali orang-orang yang baru pertama kali mulai ya. Karena dari pengalaman ya, karena kalau cuma belajar kayak gini nih kan technical ads itu kan banyak ya, atau di luar sana kan juga banyak yang belajar ads ya. Banyak yang mental juga sebenarnya kalau cuman Oke. belajar secara teknis. Nah, makanya ini kalau berkaca dari saya pribadi, teman-teman kuatin justru di non teknisnya, di fundamentalnya, di ngebangun mindset yang benar, sering-sering ikut nonton pengembangan diri atau pelatihan gitu ya. Karena saya bisa tweak gitu ya, sampai di fase ini itu bermula dari doa dan keyakinan. Nah, ini yang mungkin menarik ya, ini yang mungkin bisa jadi bahan untuk teman-teman praktekkan juga gitu ya. Jadi saya kan ya alhamdulillah dari keluarga yang cukup, cuma waktu itu orang tua bisnisnya drop ya. Akhirnya pas drop itu nggak biasa, namanya orang tua kan nggak pernah ngomong ya. Kelihatannya adem-adem aja, nggak ada masalah. Padahal ternyata di balik layar lagi ada musibah, usahanya kenapa-napa waktu itu. Nah, jadi akhirnya di situ ngambil keputusan untuk tadi ya MLM, join, pakai uang nyari uang tambahan dari zaman SMA. Nah, titik saya berubah itu ketika perjalanan dari mulai SMA sampai ke MLM tadi. Dan saya ingat banget momennya itu momen saya baca buku berpikir dan berjiwa besar. Kalau Kang Diri pernah dengar ya. Oke. Nah, itu kan kalau di zaman di MLM tuh buku wajib Oke. gitu. Jadi banyak orang yang di awal tuh takut karena mereka hidup di kerangka berpikir mereka sendiri.
teman-teman saya contoh ya, gua kan dari orang yang biasa-biasa aja, keluarga gua kan udah begini dari lahir, gua kan nggak tamat SD, SMP, SMA, kayaknya nggak akan bisa berhasil deh. Jadi mereka bikin kerangka mereka sendiri bahwa gua itu cuman mentok sampai di segini aja udah, Bahaya banget ya, jadi doa juga lagi ya. dan itu Ngeri. doanya kuat banget gitu. Iya. Nah, itu titik perubahan saya justru di situ. Makanya saya dari awal minta sama Allah dari zaman SMA ya, itu benar-benar minta, ya Allah tolong tunjukin jalan supaya bisa dapat 20 juta pertama dari jualan SMA tuh. Karena kalau ngomongin mau dapat segitu kan harus kerja berapa tahun lagi kan? SMA, kuliah 3 tahun, 6 tahun. Itu pun kalau langsung UMR gitu. Jadi, nah begitu minta doa itu 2 bulan kemudian ditawarin MLM sama temen. Itu yang pertama. Jadi kekuatan doa itu ya karena saya juga yakin ya kuatnya dari doa. Nah, yang kedua berani untuk berpikir besar. Karena satu-satunya yang ngehadang kita itu kan sebenarnya otak kita sendiri ya. Kayak contoh, saya pengen deh punya target 100 juta per bulan. Nah, saya pernah dengar kalau mereka merendahkan goal mereka sendiri, sama aja mereka kayak merendahkan Tuhan. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Ya, jadi kalau merasa bahwa kayak gue mah apa tuh, ya orang susah mah makin susah di negeri ini. Udahlah, miskin mah ya emang udah miskin. Nah tuh bahaya tuh. Berarti lu bisa bergantung, jangan-jangan lu mendahului Allah misalnya. Naudzubillah. Atau lu merasa bahwa ya udah hidup itu begini. Ya udah kalau dikasih sama Allah begitu ya lu jangan baper. Ya kan? Ya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Nah, itu mental yang saya terobos tuh Kang dari awal. Gimana biar, karena dari keluarga kan berhasil tipikal yang berhasil mediocre, nggak ada yang pengusaha puluhan miliar itu nggak ada gitu. Makanya saya pengen ngerubah hidup keluarga, ngerubah turunan, bisa benar-benar berdampak. Mulai dari mana sih? Dari otak kan, dari pikiran dulu kan. Saya beraniin banget dulu untuk mikir 100 juta pertama harus dapat nih, gimana caranya. Nah, itu yang gak banyak orang berani, Kang. Ngomong aja gak berani gitu. Ya contoh kayak misalnya Kang Diri sekarang, di income yang sekarang, di revenue yang sekarang mungkin belum tentu berani untuk mikir dapat 100 kali lipat. Iya kan? Iya. Bisa gak ya? Bisa. Padahal kan buat Allah cetek. Iya. Gampang banget kan. Tapi kayaknya susah deh. Gak bisa deh. Dan itu berlaku di angka kecil juga kan. Kayaknya gue udah mentok segini aja deh hidupnya. Akhirnya itu ketransfer tuh keyakinan sendiri ke diri sendiri tuh, beneran kejadian. Nah, jadi mulai dengan berani berpikir besar, karena gak ada yang batasin gitu. Ya Allah besok mau ngasih 1 miliar ke kita kan juga bisa kan. Suka-suka Allah aja udah. Maha memiliki semuanya kan. Elunya mau ikhtiar gak nyambut itu. Iya. Poinnya itu, nih udah kasih ikhtiar nih di sini nih. Ayo, kalau nggak tiba-tiba ntar lu ketinggalan kereta lagi, ngambek lagi, manyun lagi. Makanya ada analogi yang saya suka banget, yang ini nampar saya banget sampai ngerubah hidup. Kayak bapak-bapak punya uang 10M, income 10M per bulan, terus anaknya masih 3 tahun, minta M. Dikasih nggak? Ya enggak. 3 tahun. Buat apa 3 tahun ngapain kan? Lu? Padahal punya kan? Padahal punya. Kenapa? Karena belum pantas. Padahal bapaknya punya. Oke. Ya Allah punya semuanya. Tapi kenapa kamu masih hidupnya gini-gini aja? Belum bisa dapat 100 juta pertama? Ya belum pantas. Masih nunda, masih ada di zona nyaman, masih malas-malasan, nggak mau belajar, rebahan doang di rumah. Jadi itu yang diterabas dulu tuh. Kalau skill-skill ads gini itu gampang kok, nanti bisa dipelajarin. Tapi kalau mental itunya udah kuat, benar-benar fundamental dirinya udah kuat banget, kita mau ngerjain apa insya Allah gampang. Benar. Gitu. Iya juga ya, kalau dipikir-pikir kenapa gue tiba-tiba punya rumah ya. Dulu kan kita kan mikirnya emang bisa punya rumah ya. Iya. Tapi kalau kita lawan itu semua dapat juga gitu loh. Mental blocknya itu. Iya lagi. Masya Allah. Yuk, ada di bawah Mahir Digital bro. Iyalah, bantulah mereka semua lah. Kasihan mereka ya. Semoga ya bisa. Kan? Iya, masalahnya mereka ada sebagiannya juga ada yang bilang sama gue, bang cariin gue dong bang, temuin gue sama orang yang ngerti. Ada lagi sebagiannya bang minjem utang bang. DM gue isinya lu pada mau minjem duit, mau lu ngutang, DM gue isinya begitu. Udah deh, apa gitu? Ada jual akun lah, bang akun gue segini bang, harganya bisa nggak dijual? Ini mau gue buka-bukain rasanya. Macem-macem unik-unik gue, udah followers gue. Ada jual akun. Ada yang minjem mulu kerjaannya, ngutang, minta apa segala macamnya. Udah benahin hidup lu yang rapi gitu. Maksud gue ya. Insya Allah nih kita kasih ikhtiar di bawah tuh. Bismillah ya. Oke, bismillah. Mahir Digital. Mudah-mudahan lu jadi mahir beneran deh. Amin.
Bro, Amin. kita sampai bertemu lagi. Nanti kabarin kalau udah dapetin 100 juta pertama, kabarin ya. Amin, amin. Iya, Mohon doanya ya. Kita Semua angkat lagi doa yang dong terbaik nanti juga dong. buat- 1 miliar pertama lagi, terus 10 miliar pertama Amin. gitu dong. Amin, amin, amin. Kita kasih solusi.